Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya bersama teman-teman saya izin untuk observasi wawancara. Untuk sama kami ini juga mata kuliah kurikulum. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Aziza Hadiratnya dan teman saya yang saya akan didampingi saya dari Tiasna dari topik kali ini yaitu ada visi dan misi, kemudian itu tujuan lembaga dan dasar kurikulum, kemudian ada rancangan pembelajaran mengenai unit. Baik Ibu, langsung saja bolehkah memperkenalkan dulu dari nama, tempat lahir dan institusi lembaga. Terima kasih anak-anak mahasiswanya kita, anak mahasiswa wanita SMA ya. Terima kasih sudah datang ke Makassar 13. Ibu bangga ya menjadi pilihan karena rekomendasinya sekolah penggerak. Terima kasih. Ya, perkenalkan Ibu Suryati, yang lain yang baru 8 Januari menabung tugas di Makassar 13 ini per September 2018. Kalau bicara kondisi itu banyak, itu kondisi fisik dan non fisik. Nah, kalau fisik ya seperti sekolah yang sudah terlihat, ini bangunannya masih bangunan lama. Kemudian terakhir kita itu Desember 2023 Ibu Bila ya, kita termasuk sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Kemudian secara fisik ya, secara non fisik, alhamdulillah sekolahnya sekolah penggerak. Ya tentunya SDM-nya harus mampu mengimbangi. Kemudian guru-guru di sini ada 3 ya Bu Bunda ya, 3 orang yang sudah menjadi guru penggerak. Alhamdulillah ini sedang berproses. Jadi kita masuk. Kemudian fisik juga murid ibu di sini sekitar 379 ya. Guru dan tekniknya 26. Sekolah penggerak ini berproses ya Ibu, berproses waktu itu tahun 2021 Juli 2021. Harusnya Juli 2024 sudah selesai, tapi sekolah penggerak dikasih bukan lagi 6 bulan lagi mengimbaskan di wilayah sekolah di desa. Sudah selesai diimbaskan, baru dikasih sertifikat. Kalau guru penggerak sertifikatnya 6 bulan, kalau kepala sekolah penggerak 3 tahun plus harus diimbaskan 6 bulan. Bu, mungkin langsung saja pada tujuan tersebut. Saya ingin bertanya apakah keluarga memiliki visi dan misi tersebut? Sekolah
setiap sekolah harus punya visi dan misi. Sebenarnya kalau tidak punya visi dan misi, ya itu visi misi ini kan ciri khas apa keinginan sekolah, membuat arahkan kemana sekolah ini harus punya visi misi. Visi misi ini setiap tahun kan harus berubah sesuai dengan perkembangan sekolah, baik itu dari guru maupun dari siswa maupun fisik sekolah. Nah, prosesnya kami selama ini melalui forum rapat dewan guru. Biasanya rapat dewan guru itu di akhir tahun ajaran kita rembuk bersama berdasarkan input guru, berdasarkan input dari stakeholder. Di sini kita dari komite, kemudian dari sumber daya juga. Dari situ kita membuat rancangan keputusannya. Biasanya kita mulai dasarnya itu dinilai mulai dari start ya, kita ada situasi dulu, situasi orang tua. Kemudian dari targetnya atau tantangan apa yang kita hadapi di sekolah ini. Nah, dari tantangan baru kita buat aksinya. Nah, setelah aksi kita buat, baru refleksi. Gitu ya, sama ya. Rencana dari Jadi kita mulai dari sana. Nah, dari situ kita godok, kemudian kita buat keputusan dari apa yang mau kita lakukan dari visi ini. Lahirlah visi lahir, kemudian untuk mencapai visi kita buat langkah-langkahnya. Nah, visi. Harus semua Iya. Jadi pada saat perumusan visi ini kan udah mau jalan yang kedua. Visi kita ini kalau anak-anak udah dibilang apa visi Malakasari 13 itu mereka udah bisa capai. Jadi pada saat pertama lahirnya itu kami kita nih waktu itu ada pendampingan individu guru penggerak. Pada saat pendampingan guru penggerak itu kita merumuskan visi misi sekolah bagaimana. Nah, saat itu tercetuslah visi ini. Baru dalam rapat kerja, jadi kan setiap tahun ibu kepala sekolah mengadakan kita ya rapat kerja tuh sebelum pendidikan, maksudnya anak-anak tahun ajaran baru. Nah, Juni itu kita sudah rapat kerja seluruh guru, seluruh kepala sekolah, misalnya kepala sekolah, guru, personil gitu ya. Nah, ini baru dirumuskan, jadi terwujudnya Merdeka Belajar yang cakep. Itu isinya Malakasari 13 gitu. Bagaimana proses penyusunan visi dan misi sekolah ini? Dalam pada saat perumusannya itu ketika sudah kita data tantangannya apa yang dikehendaki oleh kepala sekolah, oleh guru-guru, Malakasari 13, staf, anak-anaknya kira-kira butuhnya apa. Karena lingkungan sekolah di sini kan wilayahnya mempertimbangkan anak-anak ini berasal dari mana. Lingkungan anak-anak ini sosial budayanya, ekonominya. Nah, berdasarkan itu baru dalam rapat kerja kita rumuskan sama-sama dengan kepala sekolah dan Bapak Ibu guru serta personil di semua SDN Malakasari 13. Kemudian bagaimana strategi ibu dalam mewujudkan visi misi dari sekolah? Jadi kalau visi ini kan nggak bisa hanya langsung kita tulis aja ya. Nah, kita jabarkan dalam misi-misi. Misi ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan step by step untuk mewujudkan visi. Visi itu kan jangka panjang ke depan. Nah, misi-misi ini yang kita terapkan dalam strategi tertentu. Caranya salah satunya setiap pagi kan ada pembiasaan ya, baik dalam upacara nih
kita kan ada kalau dalam upacara kita masukkan satu anak bertugas untuk membacakan. Nanti semuanya seluruh peserta upacara mengikuti. Itu salah satunya. Terus juga bisa dalam kebiasaan di kelas atau di lapangan. Kalau guru udah bilang visi Makassar 13, nah anak-anak langsung sudah hafal gitu. Ya seperti itu. Jadi saya kan Ini izin melanjutkan pertanyaan sebelumnya ya, Bu. Jadi adakah pendekatan tertentu dalam mendorong guru agar bisa mampu melaksanakan tugas ini dengan baik, termasuk dalam membantu mewujudkan misi dan misi sekolah? Iya banyak sekali ya. Pada visi kita itu kan terwujudnya. Pokoknya kalau kita dalam anak-anak baris nih, ibu, kepala sekolah atau guru bilang visi 13, nah mereka langsung terwujudnya. Mereka belajar yang cakep, cinta lingkungan, akhlak mulia, karakter gitu, edukatif, prestasi, mereka udah apa. Nah salah satunya ibu kami di sini cakep itu cinta lingkungan. Nah kita udah salah satunya ibu nih kemarin mengikuti kita Adiwiyata. Nah dalam Adiwiyata itu setiap ibu kita semua membuat ini pokja ya, tentang yang PJ-nya siapa itu semua guru. Nah itu kan ada cinta lingkungan anak, jadi ada yang bertugas menyiram tanaman, nah seperti itu. Jadi visinya itu kita jabarkan dalam kebiasaan. Jadi bukan cuma tulisan di dinding ya. Jadi yang kata Bunda tadi, pendidikannya mereka belajar yang cakep. Nah yang cakep kan upacara. Setiap upacara itu kita bentuk indikatornya. Nah, seperti cinta lingkungan sudah terbukti dengan gerakan Adiwiyata kita sudah tingkat provinsi. Kemudian kebiasaan setiap hari Selasa ya Bu Nila ya. Bukan setiap hari Bu Nila, Dalam kebiasaan setiap pagi. hari setelah anak-anak istirahat ya, kemudian anak-anak bunyi bel, kemudian anak ada gerakan lisa itu nggak sama. Kemudian cinta lingkungan, kantin kita tidak ada kemasan. Jadi di kantin itu jualannya itu benar-benar yang diolah. Jadi kemudian anak-anak juga membawa tempat minum. Nah, itu dalam rangka menunjukkan visi. Jadi menunjukkan visi ini kita setiap kepanjangan itu kita buat kegiatan indikator. Itu salah satunya sudah. Kemudian akhlak mulia. Nah, akhlak mulia itu kita punya kegiatan. Misalnya kegiatan sholat berjamaah. Kemudian kita punya anak-anak di sini sudah pakem ya Bu Nila ya. Iya. Anak-anak kita ini kalau melewatin guru atau orang lebih besar dia pasti akan menunduk. Itu sudah kita berhasil, udah 1 tahun ini kita berhasil. Nah itu yang kita pertahankan, cara guru-guru tetap mengoreksi bila ada anak yang jarang tidak melaksanakan, kita panggil lagi coba. Itu salah satu. Jadi semuanya kerja keras kita. Dalam mewujudkan visi misi ini, apakah ada kendala tersendiri? Ada Pasti ya. Pasti ada. Coba. Seperti tadi kan 5S ya, sopan santun, karakter, itu kan udah semua dari lingkungan yang dia dididiknya santun, berbicaranya ya. Jadi kita dibiasakan sini 5S tuh anak kalau permisi itu kita adakan terus setiap hari. Pada PLS nih setiap hari anak dilatih gitu. Jadi semua kelas 1 sampai kelas 6. Nah tantangannya memang harus konsistensinya ya. Jadi nggak cuma gerakan sesaat. Nah kadang-kadang konsistensi itu yang kita butuh. Konsisten Semangat. sih.
guru dan TMB, kemudian orang tua kolaborasi. Kita sudah bagus ya, tapi kolaborasi dengan orang tua tidak menyambut. Jadi itu kita penerapan karakter ini memang berjuang. Kemudian adakah solusi yang Ibu bisa berikan dari masalah itu? Oke, kalau konsistensi itu biasanya kita di saat ada kita budaya ya, di sekolah kita punya budaya seperti saya terhadap guru-guru konsisten apa yang sudah kita buat, kita konsisten mengawal. Kita ada setiap pagi briefing pagi ya, 10 menit sebelum bel masuk. Kemudian setiap hari Jumat kita ada kombel ya, komunitas belajar. Nah itu kita ingatkan, kita refleksikan apa teman-teman dari guru kelas ya. Kemudian WA group dari saya gitu ya, apa yang kira-kira yang penerapan visi kita ada yang belum kuat gitu, itu yang kita cari solusi untuk penerapan visi. Mungkin akan melanjutkan oleh Komisioner. Baik, selanjutnya saya silakan. Bolehkah sebutkan apa saja visi dan misi sekolah? Terwujudnya mereka belajar yang cakep, cinta lingkungan. Cakepnya itu singkatan, C-nya cinta lingkungan, akhlak mulia, karakter, edukatif, prestasi. Itu anak-anak apa? Terus Misinya ada dalam tahapan-tahapan yang cakep itu. Selanjutnya untuk tujuan lembaga, kira-kira apa yang menjadi tujuan utama dari lembaga pendidikan ini? Kalau kita karena sekolah negeri mewakili kepada implementasi kurikulum merdeka. Ya, tujuan lembaga ini kita melihat apa visi dari tujuan pendidikan nasional. Dia turun tujuan pendidikan kita di Jakarta. Ya, tuntas berkualitas, gitu kan tujuan. Nah, itu dari tujuan lembaga kita itu semua lembaga sekolah pasti mengatur dari tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan yang menciptakan generasi yang tuntas berkualitas, pendidikan yang tuntas dan berkualitas. Selanjutnya, bagaimanakah tujuan ibu tercermin dalam visi dan misi sekolah? Nah, tercerminnya tentunya dari pertama dari setiap baik pembelajaran anak, kemudian didukung oleh sarana prasarana sekolah, kemudian didukung oleh kualitas ya. Kualitas itu kan tidak harus anak mampu menguasai ilmu pengetahuan, kemudian prestasi melalui kita punya ekstrakurikuler juga ya. Ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita ini ada 11. Nah itu salah satu untuk mendukung dari tujuan pendidikan, tujuan sekolah kita. Nah, itu akan terlihat dari output dari sekolah kita. Tapi kalau dulu output ya, tapi kalau sekarang Kalau sekarang apa pendidikan? rapor pendidikan kita. Jadi tidak melihat output anak terpilih masuk SMP negeri. Berapa persen? Dulu kan SMP negeri berapa persen? Sekarang nggak ada. Sekarang Rapor pendidikan kita. Nah, kalau rapor pendidikan kita terlihat kalau kita suka melihatnya berwarna biru, hijau ya, udah hijau, berarti udah bagus. Sudah. Nah 2 tahun terakhir ini kita sudah mulai bagus ya. Pertama kan dulu karena dulu masih bagus ini ada yang oranye, nah, sekarang hampir semua kita udah kuning hijau, udah hijau. Peningkatannya selalu ada sih. Itu tercerminnya dari rapor pendidikan. Selanjutnya, bagaimana cara ibu mengkomunikasikan dan memastikan pemenuhan usaha tujuan ini kepada staf, siswa, dan orang tua? Oke, baik. Kalau kepada guru dan
sekolah, tujuan pendidikan itu kita mengajukan dari rapor. Nah, kemudian dari rapor ini kita melihat apa sih yang kurang kita. Kita evaluasi dan kita refleksi. Dari situ baru kita bersama-sama. Baik Ibu, saya lanjutkan ya Ibu. Apakah ada landasan atau filosofi kurikulum yang menjadi dasar bagi SDN Malakasar 13 ini? Kalau filosofinya sekarang itu ya kurikulum penggerak, ya kurikulum merdeka. Dulu tuh kurikulum nasional ya, sekarang merdeka, sekarang kurikulum nasional. Nasional itu ya kalau menurut Ibu ya ini kurikulum merdeka ini yang dikelola. Nah filosofinya acuannya di situ kurikulum merdeka ini. Bahwasanya dulu kurikulum 2013 pindah ke kurikulum merdeka ya, sekarang ke kurikulum nasional. Kalau kita rasa ya ini acuan ini lebih jelas ya bernilai ya teman-teman, lebih jelas karena apa, di sini ini kita ke mapelnya capaian pembelajaran itu terukur gitu loh. Kemudian dari capaian pembelajaran ini terukur lagi ke tujuan pembelajaran sampai ke rapotnya. Jadi udah terstruktur, benar deh ya, benar. Kalau sebelumnya terkadang kita meraba-raba kan per mata per tema, akhirnya mah rapotnya juga per mata pelajaran. Rapotnya per mata pelajaran, jadi gurunya bingung. Akhirnya di saat mengisi rapot dipisah-pisah lagi itu ya, dipisah-pisah. Nah kalau sekarang sudah mengerucut, sudah jelas ke tujuan pembelajar sampai ke rapor. Filosofi itu kita merdeka belajar. Pertanyaannya, bagaimana sih landasan kurikulum ini tercermin dalam struktur dan isi kurikulum sekolah ini? Coba gimana? Bagaimana landasan kurikulum ini tercermin dalam struktur dan isi kurikulum sekolah? Jadi kalau ketika kita menafsirkan kurikulum itu nggak bisa kan langsung menafsirkan aja, karena kurikulum merdeka ini kan harus ada, kita lihat PMM ya, di situ kita implementasikan IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Nah dalam implementasi ini juga kan nggak bisa kita semaunya kita melihat PMM kan sudah menuju ke banyak ya, seperti perangkat ajarnya kita modifikasi, kan kita ATM ya, kita ambil, kita tempelkan modifikasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nggak langsung apa yang kita ambil PMM langsung kita bikin ke murid, nggak bisa. Kita sesuaikan ke anak kita ini sampai mana kemampuannya, butuhnya mereka apa. Jadi berdasarkan kebutuhan anak. Jadi berdasarkan kebutuhan yang emang nih anak bisa mengikuti. Jadi ngajarnya